terpadu dalam satu ikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, di bulan-bulan, di hari-hari yang terakhir ini hanya Allah Subhanahu wa taala hanya ingin membuktikan kepada kita apakah kita benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak di antara kita yang tidak setia, yang tidak betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak punya halangan tapi tidak melaksanakan ibadah puasa. Ada yang tidak punya halangan, tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang tidak punya halangan itu tidak melaksanakan tarawih. Dari ini satu rangkaian yang harus kita laksanakan, sehingga di akhir Ramadan itu yang dikejar itu adalah la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ibadah ini ada namanya ibadah mahdha dan ada namanya ibadah ghair mahdha. Kemudian infak dan sedekah juga itu ada beberapa. Nabi membagi infak dan sedekah itu khususnya sedekah jariyah dan sedekah sabitah. Ada sedekah jariyah yang sedekah itu ketika kita sampaikan, ketika kita berikan, pahalanya akan mengalir sepanjang hayat walaupun kita sudah berkalang tanah. Misalnya di masjid ada yang bangun masjid, kita berikan sumbangan ke masjid itu, ketika diberikan untuk masjid pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu namanya sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Tapi ada namanya sedekah sabitah. Sedekah sabitah ini sedekah yang kita laksanakan pada hari ini dan itu nilainya sangat berbeda. Misalnya ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, nilainya sholat itu adalah 10. Itu kalau dikerjakan sendiri nilainya 10. Tapi kalau dikerjakan dengan secara berjamaah, nilainya itu 27. Maka para ulama membagi, kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Jangan sampai hari ini kita melaksanakan 20 keburukan, sementara kita hanya sholat sendiri itu hanya 10 kebaikan. Maka kalau 20 keburukan yang kita laksanakan, lalu kita hanya mendapat kebaikan hanya 10, maka 10 itu kita mencari di mana? Oleh sebab itu kalau 20 keburukan kita laksanakan, lalu kita sholat berjamaah 27 kebaikan. Kalau kita melaksanakan 27 keburukan, maka masih ada 7 bonus untuk kita mendapat kebaikan. Dan orang yang mengeluarkan sedekah untuk yatim dan piatu dan janda-janda itu sangat penting. Karena pentingnya anak yatim ini di dalam Al-Quran itu disebut 22 kali. Disebut di dalam Al-Quran bagaimana kita menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena doa mereka itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia punya doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini mari kita perbanyak ibadah. Kita kejar itu ketinggalan kita di masa lalu, memperbanyak santuni anak yatim. Ada 3 tangisan yang bisa menggoyangkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah tangisan yatim piatu yang belum diberi makan. Kemudian suami istri yang mau berpisah lalu belum berpisah, itu bisa menggoyangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis qudsi Allah firman,
Ya abdi, waktu saya mendatang meminta kepadamu, kenapa engkau tidak memberi makan? Penduduk surga saat itu berkata, Ya Rabbi, bagaimana kami memberimu makan sementara engkau adalah penguasa alam semesta? Lalu Allah berkata, andaikan engkau memberi makan kepada orang yang meminta kepadamu, maka engkau akan menemukan aku di sisi. Jadi Quran surga ini di bulan suci Ramadan ini dibuka seluas-luasnya untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak mau ada umatnya itu yang masuk neraka. Coba bayangkan kalau umat terdahulu melakukan satu kesalahan, itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Nuh melakukan satu kesalahan, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bluetooth connected. Umat Nabi Musa, kemudian umat Nabi Hud, umat Nabi Lut, hanya melakukan satu kesalahan saja diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana umat Muhammad ini yang sudah melakukan seluruh kesalahan di masa lalu, apakah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang kepada umat yang terakhir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu maha pengasih dan maha penyayang. Mari. Allah. Jadi umat ini sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu umat pun di bumi ini yang begitu disayang oleh Allah. Coba bayangkan 1 tahun kita melakukan maksiat, 1 tahun kita melakukan kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu setiap alunan nafas kita itu menjadi tasbih. Menjadi tasbih itu setiap alunan nafas kita itu menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh doa yang kita panjatkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak mengambil bagian di bulan suci Ramadan ini, maka kitalah insan atau makhluk yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kerugiannya bagaimana? Karena Allah sudah memberikan bonus. 1 bulan ini Allah berikan bonus yang seluruh jamnya, seluruh detiknya, malamnya, siangnya adalah semua kebaikan. Apapun yang kita laksanakan itu diukir satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ada 1 malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih. Jadi kalau kita mencari untuk bertemu dengan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan itu, menurut Imam Qurtubi, kita harus melaksanakan ibadah, puasa, mulai dari awal sampai akhir kita pasti akan bertemu dengan malam yang lebih mulia itu. Dari tanda-tanda malam yang lebih mulia itu, diantaranya ketika malam itu dia tiba, para ulama mengatakan disebut malam yang sempit. Kenapa dia disebut malam yang sempit? Karena malam itu seluruh malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi untuk memberikan syafaat kepada umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita bertemu dengan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan itu, maka hidup kita akan berubah. Adik-adik ini punya hidup pasti akan berubah. Doanya adik-adik pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau adik-adik misalnya tahun ini banyak yang malas datang ke sekolah, maka kalau ketemu dengan Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia, besok itu akan menjadi pintar. Maka mintalah kepintaran, mintalah keahlian
di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijawab. Jadi itu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Makanya itu dikejar. Jadi kalau misalnya laksanakan sholat tarawih jangan banyak bermain, tetapi kita harus benar-benar melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena ada sholat tarawih di bulan yang lain, hanya di bulan suci Ramadan. Dan itu nilainya setara dengan ibadah wajib. Sementara di bulan yang lain itu tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah ini sangat istimewa, makanya bulan suci Ramadan itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia istimewa? Karena di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini ketika diturunkan di tempat mana saja, tempat itu menjadi mulia. Ketika Al-Quran ini dituliskan di mana saja, tuliskan di batu, tulis di kulit kayu, tulis di kulit binatang, tulis di tulang binatang, hal-hal itu menjadi mulia. Kenapa? Mekah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun di Mekah. Kenapa Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Quran juga turun di Madinah, yaitu periode Madinah. Maka kalau Al-Quran juga dibaca oleh manusia, sehingga di dalam bulan suci Ramadan itu ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jadi surga ini rindu kepada manusia, yang seharusnya manusia yang rindu kepada surga, tapi ini surga yang rindu kepada manusia. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Talil Quran, yang membaca Al-Quran. Jadi Quran ini sangat penting dalam undang-undang kehidupan manusia, apalagi kita seorang muslim. Adik-adik ini mudah-mudahan semua sudah masuk di TPQ ya. Ada yang belum ke TPQ? Sudah, insya Allah sudah semua dengan adanya gelora yang dicanangkan oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena waktu juga yang memisahkan kita. Karena ini sudah tiba waktunya untuk berbuka puasa. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing.